Hai, halo, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya, Zena TV. Sebuah film yang sudah sangat ditunggu-tunggu, yaitu Sisu 2 atau Sisu, Road to Revenge 2025. Ingat, Sisu pertama adalah sebuah master film action yang sangat sulit dilupakan, karena sepanjang durasi, semuanya penuh aksi dan dialog minim sekali. Jika Anda mencari film genre action yang real, benar-benar action, ya ini Sisu. Pertanyaannya, apakah Sisu kedua ini akan sama menggelegarnya dengan Sisu pertama? Daripada banyak bacot di awal, langsung saja pasang handset, keraskan suaranya, ambil cemilan, kencangkan celana dalam, selamat menonton. Cekidot. Beratar pada tahun 1946, 2 tahun sejak film pertama dan berakhirnya Perang Dunia Kedua. Kisah masih akan berfokus pada jagoan kita semua. Siapa lagi jika bukan Abah Atami Corpi, yang setelah punya banyak uang hasil dari emas yang ia temukan, Atami membeli sebuah truk untuk pulang ke rumahnya melewati perbatasan yang dijaga ketat oleh tentara Soviet. Di mana kita semua akan diperlihatkan dengan sosok Atami yang sebenarnya merupakan pria malang sebatang kara, yang harus kehilangan istri dan 2 anaknya tepat saat ia masih aktif sebagai tentari di medan perang. Sementara itu di Siberia, kita akan diperkenalkan pada seorang tahanan perang bernama Igor Dragunov, yang merupakan mantan komandan tentara merah Soviet pada masa Perang Dunia Kedua, yang sengaja dipenjara karena dianggap terlalu berbahaya. Dari laporan yang jenderal bawa, Igor diketahui pernah mencincang 2 anak laki-laki dan 1 wanita menggunakan skop, hanya karena ingin menghemat peluru, yang mana ibu dan 2 anak tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah istri dan anak dari Atami Corpi, yang kemudian membalas dendam dengan menghabisi hampir 300 lebih tentara Soviet hanya seorang diri, menjadi legenda dengan julukan Kosei alias Sang Abadi, The Immortal. Itu semua tidak akan terjadi jika saja Igor tidak menghabisi keluarganya, sehingga sekarang Igor ditugaskan untuk membereskan kekacauan yang sudah ia buat, dan sebagai imbalannya, Igor akan pulang sebagai orang kaya. Kembali ke Atami yang sedang membongkar satu persatu kayu rumahnya untuk dibawa menggunakan truk. Setelah wilayah ini resmi direbut oleh Soviet, Atami berencana pindah dan membangun kembali rumahnya di wilayah Finlandia yang lebih aman dan baru, dengan membawa serta beberapa bagian kayu penting yang terdapat kenangan keluarganya. Saat dalam perjalanan menuju ke wilayah baru Finlandia, Atami bersama anjing peliharaan pun dihadang oleh tentara Soviet yang ingin memeriksa kartu identitasnya. Ternyata di sana juga sudah ada Igor yang akhirnya berhasil menemukan keberadaan Atami, sehingga ia dengan cepat menyuruh 1 anak buahnya untuk membakar truk tersebut menggunakan bom molotov. Dan tebak apa yang akan Atami lakukan? Ya, selain membakar dan mementalkan 2 orang dari mereka, Atami juga berhasil menyandra 1 anak buah Igor di dalam mobilnya. Lah kemudian melajukan mobilnya, diikuti oleh Igor dan 1 truk anak buahnya dari belakang. Sampai ketika Atami memberhentikan mobilnya, di tengah jalan Igor menyuruh truk berisi 3 anak buahnya untuk turun memeriksa. Dan menggunakan senjata api milik sandranya, Atami menghabisi mereka semua tanpa kesulitan, dan hanya menyisakan Igor dan 1 anak buahnya saja. Sebagai mantan komandan, Igor sudah tahu isi pikiran Atami, yang hanya akan menyerang jika lawannya melawan, sehingga ia meminta si sopir untuk tetap diam. Tetapi andai saja Atami tahu bahwa Igor adalah orang yang sudah membunuh keluarganya, niscaya Igor akan mati cepat sebelum ia sempat berkedip. Yang tak lama setelah Atami pergi melanjutkan perjalanannya, Igor mendapat bala bantuan dari pasukan bermotor yang datang untuk melakukan penyerbuan. Terletak di area bekas landasan udara Atami, dikejar oleh pasukan bermotor yang mengenakan baju besi dan helm baja, sehingga
Luar biasa. Meski sempat tertembak di bagian pipi kiri, Atami masih bisa kontrol menyetir mobilnya. Sampai ketika satu tentara naik ke atas truk dan bermaksud menembaknya dari sana, Atami pun langsung melakukan tindakan, yaitu satu pemotor sudah tumbang, kini tinggal 3 motor lagi yang harus ia hadapi. Yang dengan memanfaatkan apa yang ada di sekitar, Atami berhasil meledakkan pemotor kedua dengan cukup mudah. Dan tak belajar dari kesalahan temannya, satu pemotor pun naik ke atas truk dan nyaris membuat jatuh Atami. Tetapi menggunakan tali derek, Atami pun menarik pemotor terakhir hingga kepalanya copot. Untuk Igor, karena ia melemparkan bom molotov yang membuat kayunya terbakar, Atami pun tidak akan segan-segan untuk menghabisinya juga, dengan cara melemparkan tubuh pemotor barusan dengan peledak yang ada pada badannya. Igor berhasil selamat, sementara Atami segera pergi ke tempat aman untuk mematikan api membakar kayunya. Selain beristirahat dan memberi minum anjing peliharaannya, Atami juga berhasil mengeluarkan peluru yang ada di dalam mulutnya, bekas satu tembakan yang tadi berhasil menembus pipi kirinya. Masih tak menyerah, Igor pun menghubungi pasukan udara untuk melakukan serangan habis-habisan yang demi hanya untuk mengincar satu orang saja, mereka sampai harus mengerahkan 2 pesawat tempur. Dan sejenak Atami bisa aman bersembunyi di dalam sebuah gudang tua, yang karena pesawat-pesawat itu terus menyerang dan tidak akan pernah berhenti, Atami pun terpikir untuk memakai pintu bekas gudang yang tergeletak guna melindungi kayu-kayu rumah yang ia bawa. Lolos dari gudang, Atami pun memasuki jalan perhutanan yang dipenuhi oleh pepohonan, yang ketika satu pesawat maksain turun untuk menyerang, Atami dengan cepat menginjak rem, sehingga satu pesawat sudah tumbang. Atami harus melewati jalanan tebing samping laut yang di situ musuh akhirnya kehabisan peluru, yang membuatnya tidak punya pilihan lain selain melontarkan dirinya dan menabrakkan pesawatnya ke arah Atami. Dan tebak apa yang akan Atami lakukan? Sungguh banyak akan sekali abah kita semua satu ini. Celakalah si pilot tadi yang harus turun tepat di depan Atami. Namun ketika akan dihabisi, keburu muncul pesawat lain dari belakang, sehingga Atami dengan cepat membereskan kembali kayu-kayunya. Dan iya, Atami terpaksa meluncur jatuh di arah atas tebing bersama dengan truknya. Tak bisa membiarkan kayu-kayu rumahnya tenggelam, Atami pun dengan cepat melepaskan tali yang mengikatnya agar semua kayu mengambang di atas air. Untuk Igor, ia beneran dibuat geleng kepala saat mengetahui jasad Atami tidak ditemukan. Sementara untuk Atami, ia berhasil mencapai daratan dengan menjadikan kayu-kayu rumahnya sebagai rakit dadakan. Dan secara kebetulan menemukan sebuah tank bekas perang tergeletak begitu saja hingga terpikir untuk memanfaatkannya. Lokasi di perbatasan antara Finlandia dan wilayah jajahan Soviet. Berlokasi di perbatasan antara Finlandia dan wilayah jajahan Soviet, Igor sudah menunggu Atami di sana bersama dengan semua pasukannya. Entah apa yang Atami rencanakan, ia terlihat mengangkut semua kayu rumahnya dengan tank tersebut. Dan yang paling mind-blowing adalah, Atami berencana melakukan salto ke depan menggunakan sejumlah peledak yang ia pasang di belakang. Lompatannya berhasil, tapi tidak dengan tanknya yang langsung hancur. Sadar dirinya akan ditangkap, Atami dengan cepat mengambil sebuah pisau dan menghancurkan gagang kayunya menggunakan mulutnya sendiri. Yang entah apa yang sedang ia rencanakan.
Sesuai instruksi dari jenderal, Igor pun menangkap Atami hidup-hidup untuk dibawa ke pangkalan menggunakan kereta api. Selama perjalanan, Atami terus-menerus disiksa dengan cambuk panas, menyebabkan punggungnya terluka parah. Tapi itu bukanlah rasa sakit yang sesungguhnya, karena ketika Igor bercerita terkait istri dan kedua anaknya, serta mengaku bahwa dialah pelaku yang telah menghabisi mereka semua, dengan sangat keji dan tidak manusiawi, Atami baru merasakan rasa sakit yang sebenar-benarnya, disertai darah yang mendidih dan puncak kemarahan yang berbeda dari sebelumnya. Sehingga suatu kesalahan besar ketika Igor mengakui kesalahan tersebut saat Atami masih hidup dan masih punya peluang untuk berjuang. Tak lama setelah Igor keluar, Atami yang dipenuhi kemarahan pun langsung mengangkat kakinya ke atas untuk mendorong tubuhnya supaya tali terlepas. Di mana Anda semua yang ada di rumah akan sangat amat terkejut saat melihat jika pisau yang tadi Atami rusak gagang kayunya ternyata dimasukkan ke dalam pahanya, lebih tepatnya di antara kulit dan daging sehingga balas dendam. Itulah tujuan Atomi sekarang, di mana Igor sendiri terlihat berada di gerbong depan bersama si jenderal dan para petinggi kemiliteran. Ketika Igor meminta hadiah atau imbalan yang dijanjikan, jenderal malah mengajak Igor untuk berpesta dan minum-minum dulu, seolah terkesan menunda-nunda dan tak niat ngasih hadiah. Jenderal tidak sadar jika sosok seperti Igor bukanlah tipikal orang yang bisa dipermainkan atau diajak kooperatif. Karena ketika keinginannya tidak cepat dipenuhi, Igor akan melakukan tindakan tak terduga, yaitu menghabisi semua orang, termasuk si jenderal itu sendiri. Kembali ke Atami yang tak sengaja menemukan balincong dan memakainya sebagai senjata. Ia memasuki gerbong para tentara yang sedang beristirahat. Tak ingin membangunkan mereka, Atami pun berjalan secara perlahan, bukan karena takut, tapi lebih kepada tidak mau buang waktu. Atami dengan cepat memasuki gerbong selanjutnya, yang di situ sama saja terdapat belasan tentara yang sedang beristirahat. Tepat saat ada satu tentara yang baru kembali dari toilet, sehingga Atami terpaksa menghabisi satu tentara yang hampir bangun dari ranjangnya, yang membuat darahnya perlahan jatuh ke wajah tentara yang berada di bawah ranjang. Tak lama ada satu tentara yang tak sengaja menjatuhkan botol, membuat lantai dipenuhi serpihan botol, dan lebih ke arah sedikit komedi, si Atami harus mengalami rasa sakit ketika tangannya kejepit jebakan tikus saat dirinya sedang sembunyi di kolong kasur. Melihat para tentara mulai terbangun, Atami dengan cepat keluar dan mengunci pintu gerbongnya menggunakan balincong. Alih-alih memasuki gerbong selanjutnya, di situ ada para tentara senior yang masih terjaga. Sebagian ada yang sedang main kartu, sehingga Atami terpaksa naik ke atas gerbong guna menghindari keributan. Tetapi ya, ujung-ujungnya Atami jatuh juga ke gerbong para tentara yang masih terjaga, sehingga sekitar 17 tentara habis disikat oleh Atami menggunakan Tommy Gun sebagai senjatanya. Mendengar suara tembakan dan teriakan anak buahnya, Igor langsung keluar dan menyadari Atami sedang memburunya, sehingga ia dengan cepat melepaskan pengait gerbong agar Atami tidak bisa mengejarnya. Dan ya, entah apa yang akan Atami lakukan dengan rudal tersebut. Namun saat ada 3 tentara muncul, mereka langsung dikejutkan oleh api yang menyala, yang ternyata what the fuck? Atami memanfaatkan roket pendorong pada rudal tersebut untuk mengejar Igor, sehingga dengan cepat Atami menghajar Igor merupakan pembunuh keluarganya, sama-sama tua dan sudah aba-aba. Keduanya pun bertarung sangat brutal dan tanpa sensor, yang membuat Atami begitu kewalahan. Dikira Atami sudah kalah, Igor benar-benar geleng kepala dan kembali harus bertarung. Yang kali ini mereka saling tusuk-menusuk satu sama lain menggunakan sendok garpu dan apapun yang ada di sekitar. Sampai akhirnya Atami dibuat tak berdaya setelah Igor menghentamnya dengan skop, persis seperti yang ia lakukan terhadap istrinya dan kedua anaknya. Melihat bautnya penyikat rudalnya longgar, Atami pun kepikiran untuk melepaskannya dengan mulut, dan inilah yang terjadi.
Rudal tersebut nyaris saja mengenai wajah Igor, yang alasan kenapa belum meledak adalah karena ujungnya tidak mengalami tekanan yang cukup. Tetapi, mamam, berakhir sudahlah balas dendam Atami, tapi tidak dengan perjuangannya untuk kembali ke Finlandia. Karena ya, dua penjaga perbatasan pun ketar-ketir saat mendengar suara tembakan dan teriakan teman-temannya di kejauhan. Yang ternyata itu adalah ulah Atami yang sedang mengayuh kereta dorong berisi kayu-kayu rumahnya. Tak ingin bertindak bodoh dan bernasib sama seperti yang lain, penjaga perbatasan pun memilih untuk membiarkan Atami lewat. Dan disinilah Atami sekarang, di tanah Finlandia baru, sedang membangun kembali rumahnya menggunakan kayu yang sebagian besar berasal dari rumah lamanya. Tak lama, muncullah gerombolan pria yang menenteng senjata tajam seperti kapak, skop, dan lain-lain. Tetapi Ajateltiin, että voisit tarvita apua. saking seringnya terlibat dalam momen adrenalin, Atami sampai suuzon dengan mengira bahwa orang-orang ini datang untuk menyerangnya, yang padahal mereka semua adalah warga setempat atau tetangga baru Atami yang berniat untuk membantu bikin rumah secara gotong royong. Tamat. Ending yang sangat-sangat amat memuaskan. Penilaian pribadi tentang Sisu 2 atau Sisu Road to Revenge 2025. Edan brutal, sangar, tidak bertele-tele, jos gue banget. Kebanyakan film sequel kan biasanya ada penurunan kualitas, kebanyakannya, meskipun sedikit, pasti ada. Tapi Sisu yang pertama dan kedua masih sangat terasa adrenalinnya, dan gila-gila Sisu memang pantas dinobatkan sebagai film action terbaik sepanjang masa, dan akan cukup sulit untuk bisa menyainginya. Entah akan seperti apa Sisu ketiga nanti, sutradara film ini katanya sudah punya ide untuk film ketiga nanti, dan bakal rilis di tahun 2027 atau 2028 mendatang. Kita tunggu saja. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan mudah menyerah dan jangan cepat mati. Itu saja, saya Zena TV mewakili jajaran direksi yang bekerja sampai berdarah-darah mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.